Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi penonton semuanya yang ada di eh, channel ini. Baik, di sini masih bicara tentang e-learning dari Universitas Medan, di mana Universitas Medan menggunakan e-learningnya menggunakan basisnya adalah Moodle ya. Jadi kita di sini akan berperan sebagai mahasiswa. Kemarin sudah berperan sebagai dosen, dan ini kita akan berperan sebagai mahasiswa. Baik, silakan disimak sebagai mahasiswa. Terutama kita harus login dulu sebagai mahasiswa ya. Jadi mahasiswa untuk mendapatkan daripada si username dan password boleh menghubungi admin di fakultasnya masing-masing. Ya, jadi silakan menghubungi. Apabila sudah mendapatkan dan lupa, ternyata cara langkah selanjutnya adalah boleh kalian forget password ya di situ. Baik, di sini saya akan beralih peran menjadi sebagai siswa di dalam kelas saya di sini, yaitu di Fakultas Teknik dan Komputer. Lalu saya pilih program studi saya. Karena saya berada di program studi Teknik Informatika, maka saya akan masuk di program studi Informatika. Jadi beberapa fitur sebagai mahasiswa memang yang paling sering digunakan untuk kegiatan perkuliahan yang ada. Jadi mungkin kita akan bisa lihat perkuliahan tersebut ya. Kebetulan di sini saya sebagai dosen di mata kuliah teknologi antarjaringan. Kita ambil mata kuliah praktikum teknologi antarjaringan. Nah, sekarang saya perannya sebagai siswa. Baik, di sini tentunya kita harus mengaktifkan ya peran sebagai siswa ya. Saya sebagai siswa saat ini. Nah, di sini ada pertemuan 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi di sini ada beberapa peran, bukan peran ya, tapi aktivitas. Di sini ada tugas nih, tugas pengumpulan trip ya. Lalu di sini juga ada tugas nih. Jadi ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Jadi saya masuk dulu di sini sebagai siswa, dimana saya sebagai siswa atau mahasiswa dalam mata kuliah ini saya harus melihat dulu tugasnya apa. Sebelumnya saya harus lihat dulu tugasnya apa nih. Oke, saya matikan dulu mode ubah. Saya harus lihat dulu tugasnya apa nih. Nah, ini bisa nggak lihat ya? Nah, ini. Nah, ternyata ada tugasnya di sini adalah pengumpulan trip. Pengumpulan trip di mana harus dikumpulkan ada di sini dengan format PDF, langkah-langkah dari trip ya. Lalu saya harus pratinjau kuis. Nah, di sini ya kan kalian harus buat nama. Kalau ada bentuknya seperti ini, kira-kira kalian harus buat nama. Lalu ada name ya, name. Lalu uploadlah file file PDF yang ada gitu ya, file PDF kalian. Kalau misalnya udah kalian submit, langsung kalian unggah berkas ini saja, selesai. Sehingga dosen itu dapat melihat yang namanya tugas kalian sudah disubmit di dalam file tersebut. Nah, berikutnya misalnya si dosen memberikan penugasan kalian untuk bergabung di online meeting ya. Di sini dosen menggunakan Big Blue button ya. Jadi kita langsung aja pilih nih, ada lambang. Ini berarti adalah kita harus bergabung ke Big Blue ya. Jadi di sini gabung sesi ini belum ada ya, kemarin udah selesai. Jadi ini udah selesai. Di sini biasanya ada gabung sesi. Gabung aja dan diminta. Dan ini sudah ditutup pada tanggal 11 Maret 2025. Berarti kita terlambat mengikutinya. Nah, kalian nggak usah khawatir bahwasanya apakah kalian masuk ke dalam kelas itu atau tidak, itu akan kelihatan di mana? Akan kelihatan yang namanya di log. Nih contohnya nih, saya coba contoh 1. Ini ada tugas ya, ini pertemuan. Coba bisa nggak ya? Kita coba cek. Ini belum bisa juga. Oke, saya coba satu lagi. Nih ada gabung sesi di sini. Jadi kalau ketika dosen itu menggunakan Big Blue button, kita langsung coba gabung sesi saja langsung, maka akan dialihkan ke link yang selanjutnya sebagai siswa ya. Jadi bentukannya seperti ini kira-kira. Nah, di sini kegiatannya akan di recording apabila si dosen tersebut mengaktifkan mode recordingnya.
Tapi kalau tidak, maka tidak akan terrecord dan hanya di halaman daripada si dosen tersebut. Nah, ini kita pilih aja, izinkan semua saat mengunjungi situs, dan ini kita bisa cek suara, ya, bisa muncul suara di sini. Nah, dan juga bisa kita melihat gambar, ya, berbagai webcam. Nah, karena saya sudah menggunakan webcam untuk merekam ini, maka tidak bisa lagi menggunakan webcam tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya kita sebagai mahasiswa dapat melihat aktivitas yang kita lakukan di sini secara langsung. Jadi menggunakan Big Blue Button. Jadi ini seperti Zoom atau Google Meet yang biasa kita gunakan, tetapi ini adalah yang diselesaikan atau disiapkan oleh LMS kita yang ada di universitas, seperti itu. Nah selanjutnya di sini kalian nggak usah takut bahwasanya belum terabsen gitu ya. Ini kan kekhawatiran kita semua sebagai mahasiswa. Ternyata kita belum diabsen di sini. Sebenarnya sudah diabsen, abang kakak sekalian. Kenapa? Karena di sini terlihat lognya, ya, terlihat lognya. Aktivitas kalian itu terpantau di yang namanya log di setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kelas menggunakan LMS ini. Jadi kita kelihatan bahwasanya kita sedang ngapain di dalam kelas ini. Di dalam mana? Kita bisa lihat di pengguna di akun sini. Nah, ini kita sebagai pengguna bahwasanya kita ini sedang aktif. Nah, ini kelihatan semua nih. Kita kelihatan semua nih, ya. Kita kelihatan semua. Kita lihat coba sebagai siswa. Siswa, ya. Kita lihat sebagai siswa. Jadi sebenarnya siswa tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena semua terdaftar di sini. Ya, semua terdaftar di sini. Jadi tidak perlu khawatiran kita bahwasanya kita sebagai siswa tidak terrecord. Sebenarnya terrecord. Semua terrecord. Jadi tidak ada yang nggak terrecord di dalam sini. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi mungkin itu aja. Ya, jadi kalau ada trouble terkait dengan LMS yang kalian gunakan sebagai mahasiswa, silahkan berkomunikasi kepada admin fakultas, dan di mana admin fakultas tersebut nanti bisa berkomunikasi dengan saya sebagai admin di universitas. Jadi kalau ada trouble masalah kalian terhadap penggunaan LMS ini, silahkan komunikasikan ke admin fakultas. Mungkin demikian penggunaan daripada LMS secara singkat. Jadi mahasiswa boleh menggunakan LMS ini. Apabila lupa tadi forget password, email tersebut akan dikirimkan ke email kalian yang sudah terdaftar pada saat pendaftaran pertama. Mungkin itu aja tentang hari ini, ya. Silakan like dan subscribe di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga mudah dalam menjalankan aktivitas di LMS ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.